Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan Bu Azizah. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai teks tanggapan. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, mengenal tujuan dan fungsi dari teks tanggapan. Yang kedua, mengetahui struktur retorika teks tanggapan. Dan yang ketiga, mengidentifikasi ciri-ciri kebahasaan teks tanggapan. Kompetensi dasar, yaitu KD 3.7, mengidentifikasi informasi berupa kritik atau pujian dari teks tanggapan, lingkungan hidup, kondisi sosial, atau keragaman budaya dan lain-lain yang didengar atau dibaca. Indikator yang pertama menjelaskan pengertian teks tanggapan. Yang keduanya menganalisis model teks tanggapan berupa kritis atau pujian. Dan yang ketiga, membuat kesimpulan isi teks tanggapan berupa kritik atau pujian mengenai lingkungan hidup, kondisi sosial, atau keragaman budaya yang didengar dan dibaca. Baik anak-anak, yang pertama, apa yang dimaksud dengan teks tanggapan kritis? Nah, di sini teks tanggapan kritis itu adalah teks yang berisi tanggapan mengenai isu, peristiwa, fenomena atau hal yang lain dengan analisis mendalam dari beragam sudut pandang. Nah, tujuan dan fungsi teks tanggapan. Tujuan teks tanggapan yaitu untuk memilih salah satu pernyataan. Karena dalam sebuah teks tanggapan ada yang pro, ada yang kontra. Ya, jadi nanti kita tujuannya bisa memilih mana pernyataan yang baik dari teks tanggapan tersebut. Yang berikutnya, fungsi teks tanggapan adalah untuk menganalisis dan memperbaiki atau merevisi suatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya. Dapat juga berfungsi sebagai media penyampaian tanggapan. Nah, unsur-unsur teks tanggapan kritis. Di sini unsur-unsurnya ada 3. Yang pertama, yaitu masalah yang dikritisi. Berarti ada permasalahan ya yang kita lihat sehingga kita bisa mengkritisinya. Dan yang kedua ada opini atau tanggapan. Nah, di sini opini ada 3. Ada yang berupa pujian, ada yang berupa kritik atau bantahan, ada juga yang berupa saran. Dan yang ketiga ada argumen. Argumen di sini adalah alasan. Ketika orang mengkritisi sesuatu atau memberikan saran atau memberikan pujian, pasti ada alasannya di balik itu semua. Nah, adapun struktur retorika teks tanggapan, yang pertama yaitu konteks. Ya, yang di dalamnya yaitu berisi tentang apa yang ditanggapi, di mana, kapan peristiwa itu terjadi, peristiwa apa, politika atau sosialkah atau seni budaya. Terus yang keduanya ada struktur deskripsi. Nah, berarti yang dinamakan deskripsi itu kan dia akan menjelaskan secara rinci. Berarti di sini akan berisi tentang apa dan bagaimana sesuatu bisa terrealisasi atau bisa diciptakan atau dihasilkan. Yang ketiganya itu penilaian. Ya, penilaian berarti apa yang kita pikirkan tentang sesuatu itu.
ya yang kita nilai. Nah, adapun ciri-ciri kebahasaan dari teks tanggapan. Yang pertama yaitu kalimat yang bersifat kompleks. Nah, kompleks di sini dalam artian kalimat yang terdiri dari 2 verba dan 2 struktur. Yang keduanya menggunakan konjungsi atau penghubung. Konjungsi bertujuan untuk menghubungkan antar kalimat dalam teks tanggapan kritis. Dan yang ketiga, menggunakan pilihan kata. Tujuan dari pilihan kata di sini agar bisa memilih kata yang tepat untuk digunakan dalam teks tanggapan kritis. Karena kata-kata yang digunakan itu yaitu kata-kata yang baku, kata-kata yang sopan, ya seperti itu. Yang keempatnya yaitu menggunakan rujukan. Rujukan di sini biasanya digunakan sebagai penguat argumen. Jadi harus ada alasannya yang disampaikan oleh penulis, karena dalam penulisan teks tanggapan kritis memang harus membutuhkan bukti. Jadi jangan sekedar menulis mengkritisi tanpa bukti. Jadi harus ada rujukannya sebagai bukti. Berikutnya yaitu model teks tanggapan atau jenisnya. Yang pertama yaitu model tanggapan kritis. Model tanggapan kritis biasanya model tanggapan yang isinya menelaah dengan teliti, secara hati-hati serta bijaksana, sehingga kesalahan sekecil apapun bisa terlihat dan kemudian bisa ditanggapi atau dikritiki. Yang kedua, model teks tanggapan pujian. Model teks tanggapan pujian adalah model teks tanggapan yang isinya berupa pemberian apresiasi sedalam-dalamnya pada sebuah karya atau hal yang memang dianggap sangat baik di dalam penilaian si pembicara atau penulisnya. Dan yang ketiga yaitu model tanggapan saran. Nah, model tanggapan saran adalah alternatif yang lebih baik pada situasi dan keadaan apapun ketika hendak menanggapi dengan santun suatu peristiwa, sebab di sini bisa memberikan kritik yang membangun, tak hanya mengumbar kesalahannya saja. Nah, berikut ini contoh teks tanggapan. Nah, yang berjudul hukum mati bagi pengedar barang haram. Nah, tadi kan strukturnya ada 3, ada konteks, ada deskripsi teks, dan ada penilaian. Nah, kalian bisa baca secara lengkap karena di sini teksnya panjang. Intinya dalam sebuah konteks berarti dia akan memaparkan tentang peranan narkoba, ya, di sini peredaran narkoba yang merajalela. Dia menyoroti permasalahan di awalnya tentang narkoba. Nah, baru di tahap berikutnya mengenai deskripsi teks itu menjelaskan semuanya secara detail. Ya, di sini ada undang-undangnya, ada semua alasan-alasannya. Baru yang terakhir adalah penilaiannya. Ya, jadi bahwa narkoba itu merugikan bukan hanya orang lain tapi merugikan diri sendiri dan orang lain. Makanya hukuman mati itu perlu ditegaskan kembali, ya, mengingat dampak narkoba yang merusak masa depan generasi muda bangsa. Nah, baik teman-teman sekalian, demikian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.